Hari ini dengan saya Kak Feli dan Saya Kak Dinda. hari ini kita mau bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Semuanya sudah siap kan? Oke, sebelum kita mulai ibadahnya kita mau berdoa dulu ya Kak? Iya Kak. Oke, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada hari ini. Kalau kami masih sehat, kami masih kuat, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah pujian dan penyembahan yang kami lakukan ini bisa menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, sebelum mulai pujian kayaknya yel-yel dulu ya Kak? Iya, kayaknya biar adik-adik semangat di rumah Kak. Oke, coba adik-adik masih ingat gak ya sama yel-yelnya? Kita Coba, aja dulu. oke kita coba. Goshen Kids! Goshen, Goshen, Goshen. Yeay! Hebat, cuma kurang keras kayaknya ya Kak ya? Perlu diulangin. Oke, sekali lagi ya. Goshen Kids! Goshen, Goshen, Goshen. Yeay! Oke, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ada yang tahu hari ini hari apa? Hari Minggu, betul sekali. Hari Minggu harinya siapa? Oh, harinya Tuhan Yesus. Oke, kita sama-sama mau nyanyi hari ini harinya Tuhan. Sambil tepuk tangan ya. Oke, kita mulai ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi ya, pakai gerakan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Oke, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik semangat ya Kak kayaknya ya. Ya semangat Kita sekali Kak. bisa lihat dari sini. Kelihatan kalau lagi semangat. Oke, hari ini kita juga mau menyanyikan lagu kedua, yaitu Kasih. Ada yang tahu kasih itu apa? Kasih. Oke, yuk kita sama-sama nyanyi sambil pakai gerakan ya. K-A-S-I-H, A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, kasih, kasih. Kasih. Sekali lagi ya, pakai gerakan. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, kasih, kasih.
makin semangat ya Kak. Kayaknya adik-adik belum capek ya. Kira-kira adik-adik sudah capek atau belum ya? Masih semangat kayaknya Kak. Oh masih semangat. Yuk kita sama-sama mau nyanyi. Jangan lelah. Karena adik-adik semangat semuanya ya sama Tuhan Yesus. Oke. Pakai gerakan juga ya adik-adik. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi ya kita ulangi dari awal. Jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oke, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mengundang Roh Kudus untuk masuk dalam hati kita. Karena di hati kita adalah rumahnya Tuhan. Rumahnya Roh Kudus di hati kita. Jadikan hati ini kediaman-Mu. Serahkan hidup kita, ku serahkan
Yesus, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, jika kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya apa yang kami berikan Tuhan bisa menjadi berkat bagi kami dan dapat memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau sendiri yang membuka hati kami, Engkau sendiri yang membuka telinga kami Tuhan, dan biarlah melalui firman-Mu kami dapat dikuatkan, diteguhkan lagi Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hai, shalom adik-adik, apa kabar? Udah lama ya kita gak ketemu. Aduh, kakak kangen sekali. Bagaimana keadaan adik-adik? Masih tetap sukacita kan? Masih tetap cinta Tuhan Yesus kan? Oke, hari ini kakak mau berbagi sesuatu sama adik-adik. Oh ya, kakak lupa. Tadi dari rumah kakak bawa oleh-oleh loh. Tadeng! Mau tahu oleh-olehnya apa? Adik-adik tahu ini? Jeruk. Kakak punya yang lainnya juga. Yang ini? Pisang. Masih ada lagi loh. Yang ini? Alpukat. Siapa suka? Iya, kakak suka sekali. Terus ada lagi loh. Wah, ini yang kecil mungil. Ini namanya apa? Manggis. Nah, adik-adik, apa yang di rumah punya buah-buahan? Kita semua harus suka makan buah loh. Supaya apa? Supaya kita sehat ya. Nah, buah ini berasal dari satu pohon ya kan. Nah, misalnya pohon pisang. Pohon pisang ini kalau berbuah hanya berbuah pisang aja, nggak bisa satu pohon pisang berbuah ada jeruk, kemudian berbuah lagi ada alpukat, nggak bisa dalam satu pohon. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan Yesus juga ingin loh kita ini berbuah. Tapi kalau kita berbuah, buahnya jangan cuma satu, kita harus berbuah banyak, berbuah macam-macam. Tahu enggak? Ada 9 buah roh ya yang harus kita miliki, yang harus kita keluarkan, yang harus kita bagikan. Ayo, siapa yang ingat buah-buah roh? Yang pertama apa? Kasih. Yang kedua apa? Sukacita. Kemudian damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan. Terus apa lagi? Kelemah lembutan, penguasaan diri. Satu lagi apa ya kak ya? Apa yuk? Tadi apa lagi? Kebaikan, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kesabaran. Sebelum kita belajar lebih lanjut tentang buah-buahan, kakak mau cerita nih. Pada zaman dahulu sekali ada seorang nabi, namanya Nabi Samuel. Nabi Samuel ini pada suatu hari diutus Tuhan untuk memilih raja baru. Menggantikan siapa? Iya, menggantikan Raja Saul. Nah, pada waktu mencari raja baru, Nabi Samuel ini menemui Bapak Isai. Nah, Bapak Isai ini punya anak banyak, punya anak cowok semua. Nah, dia ketemu sama Bapak Isai. Pak Isai, coba anak-anakmu kumpulin, suruh sini. Soalnya Tuhan itu mau nyari raja yang baru. Anakmu kan sudah besar-besar semua. Oh iya. Akhirnya Bapak Isai manggil anaknya. Sini. Anak yang pertama dipanggil, anak yang nomor 1. Namanya Eliab. Nabi Samuel terpana melihat Eliab. Ganteng sekali, tinggi, besar, gagah, ganteng. Tapi tahu enggak? Ternyata Tuhan enggak milih itu. Tuhan enggak mau Eliab jadi raja. Samuel sedih. Kemudian Nabi Samuel bilang, Pak Isai, anakmu kan masih ada, ayo panggil sini. Yang kedua datang menghadap Samuel. Namanya Abinadab. Ganteng juga, gagah juga. Tapi Tuhan tidak mau. Akhirnya
panggil lagi yang ketiga, namanya Syama. Nah, tetap aja Tuhan nggak mau. Gimana ya? Semua gagah-gagah nggak mau. Akhirnya Nabi Samuel, ya udah sini, anakmu semua keluarin. Akhirnya anaknya Bapak Isai, cowok 7, dikeluarin semua. Tapi Tuhan gak berkenan semua. Tuhan gak mau milih mereka semua. Padahal mereka gagah perkasa, padahal mereka ganteng-ganteng, padahal mereka pinter, mereka sudah pengalaman berperang. Tapi Tuhan tidak milih. Akhirnya Samuel tanya sama Isai, cuman ini ya anakmu, gak ada lagi anakmu. Nabi Isai, Bapak Isai maksudnya kakak, bilang ada sih, tapi anak saya yang paling kecil lagi gembalain domba. Udah panggil aja. Akhirnya dipanggil lah. Waktu dipanggil Samuel kaget. Ya ampun, kok beda dengan kakak-kakaknya yang ini? Yang ini kecil, yang ini imut, yang ini mukanya pipinya kemerah-merahan, ganteng juga. Tapi nggak gagah kayak kakak-kakaknya yang lain. Tapi tahu nggak, biarpun yang terakhir ini kecil, biarpun yang terakhir ini imut, nggak gagah perkasa, bahkan nggak punya pengalaman perang, nggak pernah ikut perang, tapi ternyata Tuhan pilih anak yang paling kecil. Adik-adik tahu siapa anak yang paling kecil? Namanya Daud. Iya benar, Tuhan justru memilih Daud yang paling kecil. Karena apa? Karena Tuhan tidak melihat dengan mata apa yang dilihat orang, tapi Tuhan melihat hati. Tuhan tahu hatinya Daud ini cinta banget sama Tuhan. Daud ini suka sekali memuji Tuhan. Pada saat Daud menggembalakan kambing, Daud sukanya menggembalakan kambing sambil memuji Tuhan. Makanya Tuhan pilih. Nah, sekarang ini kakak punya pisang yang 2, yang satu besar, yang satu kecil. Yang besar ini agak bagusan sih ya. Nah, yang kecil ini ada burik-buriknya. Kalau adik-adik disuruh milih, adik mau pilih yang mana? Pasti yang besar dong, ya kan? Bagus, nggak burik-burik banget. Nah, besar lagi. Tapi tahu nggak adik-adik? Coba yuk kita buka. Apakah yang besar ini tetap bagus di dalamnya? Nah, bahkan dibuka pun sudah patah loh adik-adik. Coba lihat, ya kan? Burik-burik dalamnya. Nah, coba kalau yang ini. Nah, biarpun di sini kulitnya burik, tapi ternyata kan masih bagus ya kan? Jadi adik-adik, kita mau belajar. Tidak boleh melihat seseorang itu dari luarnya aja. Seperti Tuhan ketika memilih raja bukan melihat gagahnya, bukan melihat gantengnya, bukan melihat sudah pinter perang, tapi Tuhan melihat hatinya. Meskipun Daud kecil, meskipun Daud gak pengalaman, tapi karena hatinya Daud melekat dengan Tuhan, karena hatinya Daud ya cintanya besar sekali ke Tuhan, makanya Tuhan pilih. Kita juga mau seperti itu. Aku gak mau berteman sama kamu jelek, kamu putihan aku. Boleh gak seperti itu? Gak boleh. Aku gak mau berteman sama kamu itu loh bajunya jelek-jelek. Boleh gak seperti itu? Gak boleh. Kita harus berteman seperti pada siapa saja. Seperti Tuhan mengajar kita bahwa kita harus menerima orang, menyayangi orang, mengasihi semua orang, bukan karena bajunya bagus, bukan karena hidungnya mancung, bukan karena rambutnya. Aku nggak mau belajar sama kakak
kakak rambutnya putih sudah tua, nggak boleh ya. Nah, kita harus melihat orang dari dalam hatinya. Kita mau mengasihi semua teman-teman kita, baik itu teman yang kaya, baik itu teman yang miskin, baik itu yang hidungnya mancung, yang kulitnya hitam. Kita harus menerima semua, mengasihi semua orang seperti Tuhan juga sudah mengasihi kita. Oke adik-adik, hari ini itu yang bisa kita pelajari. Nah, untuk ayat hafalannya kita mau belajar dari Galatia. Kita buka ya Alkitabnya ya. Galatia 5. Ayo, ada semua ya. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Kita baca sama-sama ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang itu. Adik-adik, kalau pohon itu berbuah, kita juga Tuhan ingin supaya kita berbuah, yaitu menghasilkan tadi buah-buah roh yang ke-9. Dihafalin ya. Oke, thank you. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Oke, shalom adik-adik. Ketemu lagi dengan Kak Sisil ya. Hari ini Kak Sisil mau buat kreativitas tentang pohon buah roh. Ya. Yang kita perlukan bahannya, adik-adik cuma perlu krayon untuk mewarnai, gunting, terus spidol, terus ini atau pakai itu untuk apa, terserah adik-adik ya, buat lingkaran-lingkarannya warna-warni. Terus kakak juga pakai kertas lipat warna-warni. Oke. Nah, caranya gimana? Adik-adik bisa menggambar pakai kertas HVS, minta mama ya di rumah ya, atau mau pakai kertas buffalo juga boleh. Cari yang warnanya terang. Oke. Kita mulai. Kita mau gambar sekarang. Kira-kira gambarnya seperti gini adik-adik ya. Adik-adik bisa gambar, terus setelah itu kita warnain. Misalnya warnanya apa adik-adik? Coklat ya. Batang-batangnya diwarnai. Nah, terus jadi juga bisa kasih gambar daun-daun sini, di dahan-dahannya ini, jadi bisa kasih ya. Buah-buahnya kita pakai warna ini ya. Ini ada tutup, nggak dipakai, terserah mau tutup botol atau apa, adik-adik bisa minta sama mama ya. Kita buat sekarang. Buat sebuahnya 9. Warnanya boleh macam-macam. Oke, jadi terus kakak sudah buat beberapa buah. Ini ya. Ini kita tulisin. Buah roh itu ada 9, ada apa aja? Kasih. Oke, tulis kasih. Terus ada sukacita.
Ada apa lagi? Damai sejahtera. Terus kesabaran. Adik harus sabar di rumah ya. Nggak boleh marah-marah. Terus apalagi? Kemurahan. Terus mau saling berbagi. Terus kebaikan. Terus baik ya sama mama, sama papa, sama teman. Terus kesetiaan. Terus selalu setia sama Tuhan Yesus ya. Terus kelemah lembutan. Apalagi yang terakhir, penguasaan diri. Oke, nah sudah selesai. Sekarang kita mau tempel-tempel. Nah, yang tadi ditulisin itu tadi ditempel. Kasih lem dulu belakangnya. Oke. Tempel. Kasih. Terus kesetiaan. Terus sukacita. Terus pas ya, tempel. Damai sejahtera. Terus kesabaran. Terus bahkan murahan. Terus lemah lembutan. Terakhir diri. Nah, sudah jadi adik-adik. Ini pohon buaro ya. Terus adik-adik bisa kasih tulisan di atasnya. Pakai krayon. Tulisin. Sudah jadi adik-adik? Bagus ya? Oke? Nah, udah ya. Sampai sini dulu hari ini kreativitasnya. Sampai ketemu minggu depan. Oke? Dadah adik-adik. Sampai ketemu. Gimana firman Tuhannya tadi? Keren banget ya kak? Keren, Kak. Kreativitasnya juga bagus banget. Ingat ya, tapi setelah mendengarkan firman Tuhannya harus dilakukan. Selama di rumah juga tetap taat, patuh sama papa, sama mama, sama orang tua, nurut, jadi anak yang baik, dan yang penting nggak boleh keluar dulu ya kak Di kemana-mana. rumah aja ya. Di rumah aja. Yuk kita mau akhiri ibadah kita, semuanya bangkit berdiri. Bangkit berdiri, yuk kita sama-sama mau menyanyikan lagu penutup kita. Angkat tangan kalian semuanya. Kau Allah yang besar, haleluya. Kau mulia, namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, semua adik
ketika kami boleh beribadah hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau sendiri yang melindungi setiap kami, Engkau sendiri yang menjaga dan memberikan kami kesehatan Tuhan. Meskipun kami di rumah Tuhan, biarlah kasih-Mu dan sukacita-Mu boleh kami rasakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami selesaikan ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan sendiri yang melingkupi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Sampai ketemu minggu depan. God bless you.